Halo semuanya, kembali lagi di channel RPG Maker Indo. Video kali ini akan masuk ke sesinya Action Scenes, di mana akan membahas tentang pembuatan skill-skill yang menarik ya. Nah, untuk video pertama di sesi ini, kita akan membuat yang paling dasar dulu, yaitu adalah basic attack atau serangan biasanya ya. Nah, untuk default sistemnya dari RPG Maker MP itu sangat sederhana sekali. Nah, ini kita lihat dulu. Nah, jadi cuman kayak gitu ya. Karakternya maju satu langkah lalu melakukan tebasan jarak jauh dan targetnya terkena damage dari serangan itu. Nah, itu default sistemnya dari RPG Maker MP. Nah, ini saya kasih contoh setelah dilakukan perubahan ya. Nah, jadi seperti itu ya. Karakternya maju, kameranya juga ikut, dan ditambahkan zoom dan lain-lain. Nah, untuk membuat itu, kita yang pertama-tama memerlukan plugin. Nah, pluginnya itu dari Yanply. Teman-teman bisa lihat di sini ada 4 plugin dan semuanya wajib kita install ya. Teman-teman download dulu pluginnya. Yang perlu di-download itu Battle Engine Core, lalu yang pack satunya, yang pack 2 dan pack 3. Nah, setelah download teman-teman masukin ke project gamenya, lalu disusun seperti ini ya. Battle Engine paling atas, pack 1, pack 2 dan pack 3. Oke, kalau udah teman-teman oke, lalu save. Kalau udah dipasang pluginnya, kita membuat gerakannya ya, atau action sequence-nya itu. Nah, cara membuatnya, teman-teman buka database, lalu di bagian skill. Nah, di sini kan ada basic attack-nya ya. Jadi kita atur yang di nomor 1 ini. Nah, untuk general setting atau pengaturan secara umum, nah ini teman-teman bisa sesuaikan sendiri dengan gamenya. Nah, yang perlu kita lakukan itu di node-nya ini. Nah, ini kan masih kosong ya. Nah, ini kita isi dengan konten untuk membuat serangan seperti tadi. Nah, gimana caranya? Ini kita lihat dulu. Saya udah buat di notepad. Nah, ini saya susun dulu. Biar rapi. Nah, kita nyontek dari sini ya. Ini saya yang buat. Teman-teman juga boleh sih sebenarnya kalau mau buat dari notepad. Saya juga pribadi bikin action sequence itu dari notepad. Karena dari note-nya di skill ini tuh sempit ya, nggak terlalu kelihatan dan susah, kurang luas ya. Jadi teman-teman bebas mau pakai notepad atau pakai apa boleh. Oke. Nah, teman-teman jangan bingung dulu ngeliat ini. Nanti teman-teman pelan-pelan akan paham. Nah, jadi saya akan jelaskan secara pelan-pelan dan menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin. Oke, yang pertama-tama itu di sini ada display action. Nah, ini maaf, yang pertama itu ada setup action. Nah, ini yang pertama kali dibuat di node kita. Kenapa? Karena ini berfungsi untuk melakukan setup atau melakukan pengaturan awal dari skillnya itu. Nah, jadi cara ngetiknya itu buka kurung seperti ini, lalu setup, spasi, action, lalu tutup kurung seperti ini. Nah, ini kita copy aja, kita paste ke sini. Oke, di bawahnya ada display action. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan nama dari skillnya itu. Karena di sini nama skillnya attack nanti akan muncul di bagian atas layar kita saat battle itu, nanti bakal keluar tulisan attack gitu, atau nama skill teman apa. Itu perintahnya display action. Nah, ini kita copy juga, kita paste di bawah. Lalu selanjutnya ada wait 30. Nah, ini artinya akan ada jeda ya, atau tunggu sebesar 30
frame ya, atau setengah detik. Nah, cara ngetiknya wait titik 2 spasi. Jadi jangan kebalik ya, jangan wait spasi titik 2, tapi wait titik 2 baru spasi 30. Kita copy juga, kita paste. Lalu di bawahnya ada setup action lagi. Nah, ini berfungsi untuk menutup dari setup action yang di atas ini. Oke, nanti saya jelasin. Kita copy, kita paste. Nah, seperti teman-teman lihat di sini, kita sudah membuat setup action yang sederhana, di mana kontennya atau isinya hanya menampilkan nama dari skill kita itu, dari serangan kita itu, dan diikuti dengan jeda atau tunggu sebanyak 30 frame atau setengah detik, lalu ditutup. Nah, jadi perintahnya itu dimulai dari sini, dieksekusilah kontennya, lalu ditutup. Selesailah untuk setup action. Oke, kita lanjut lagi. Di bagian bawah setup action di sini ada spasi. Nah, ini tidak mempengaruhi programnya ya. Kalau teman-teman mau 3, mau 2, mau nggak pakai spasi juga itu nggak berpengaruh. Nah, tapi kenapa dikasih spasi? Supaya lebih rapi ya, lebih enak dilihat. Nah, lalu di bawahnya ada target action. Ini sama kayak tadi, menggunakan kurung, artinya kita akan melakukan perintah yang diikuti oleh konten-konten di dalamnya. Nah, perintahnya itu target action, artinya aksi untuk target. Nah, ini kalau di sini teman-teman lihat target, berarti itu untuk single target ya, atau musuhnya untuk satu orang. Nanti next video teman-teman bakalan lihat ininya wall action, berarti itu untuk target atau musuh yang lebih dari satu. Tapi teman-teman nggak usah pusing dulu mikirin itu, kita fokus saja dulu yang kesini ya. Oke, setelah target action tutup kurung, nah lalu kita lakukan zoom. Zoom, kita ketik zoom ya, zoom titik 2 spasi 135%. Nah, ini besarnya dari zoom itu, berarti menambah 35% dari yang awalnya 100%. Berarti apa nih? Berarti zoom in ya. Nah, berarti zoom in, lalu koma, spasi 15. Nah, 15 ini apa? 15 ini adalah frame-nya. Kenapa saya buat 15? Nah, kalau misalkan contoh kayak gini nih, saya buat misalkan di sininya 60, bukan 15. Berarti itu kan 1 detik ya. Nah, berarti perintah zoom ini dilakukan selama 1 detik atau 60 frame. Jadi zoomnya itu agak pelan. Kalau saya buat 120, berarti itu 2 detik ya. Nah, berarti melakukan zoom dari 100% menjadi 135% itu selama 2 detik, pelan gitu kan. Nah, cuman kan gak mungkin kalau pelan. Jadi kita buat ini 15. Oke ya. Nanti aja kita copy-nya, kita lanjut ke bawah, itu kamera fokus. Ngetiknya jangan salah ya, kamera spasi fokus titik 2 spasi lagi. User, nah ini artinya kita membuat perintah untuk kamera fokus kemana. Kalau di sini kita buat ke user, berarti ke pengguna skill ini. Dalam kasus ini pengguna basic attack ini. Nah, ke user ya. Jadi kameranya fokus ke user di bagian mana? Nah, ini ada center base. Kalau teman-teman bingung, saya udah buatin sebentar. Saya udah buatin ininya, gambarnya ya. Ada 2. Nah, ini. Tutup dulu. Jadi saya udah buat gambarnya. Di sini ada back head, head, front head, center dan lain-lain ya. Nah, di sini saya buat center base. Berarti nanti itu bakalan ke center, ini center, dan ke base. Berarti dia fokusnya tuh ke tengah dan ke bawah. Nah, yang ini. Kameranya fokus ke pengguna skill, di mananya? Di center base. Berarti di bagian sini. Berapa frame-nya? 15. Sama kayak tadi. Ini 15, ini juga 15. Kenapa dibuat sama? Supaya zoom dan fokusnya itu berbarengan. Jadi perintahnya itu barengan antara zoom dan kamera fokus. Oke, kalau teman-teman masih bingung, ikutin aja terus. Nanti pelan-pelan bakalan ngerti. Nah, di bawahnya itu ada wait for camera.
semua perintah yang wait for gini itu akan menunggu tugas yang di bagian ujungnya nih. Kalau ini kan kamera, berarti perintah di bawahnya ini belum akan berjalan, belum akan dieksekusi apabila kamera dari yang perintah di atas ini belum selesai dieksekusi. Dan gak terlalu lama karena ini cuma 15 frame. Nah, wait for kamera, setelah 15 frame zoom dan kamera fokusnya sampai ke tujuannya, barulah dieksekusi di bawahnya. Nah, ini kita copy, lalu kita paste di bawahnya. Oke, saya buat spasi lagi. Ini menandakan bahwasanya ini pengaturan untuk kamera, lalu di bawahnya pengaturan untuk hal lainnya. Nah, di sini ada move user, artinya kita menggerakkan user atau pengguna skillnya titik 2 ke mana? Ke target. Nah, nanti user atau pengguna skillnya bergerak ke target di mananya. Nah, di bagian mananya? Kalau ini di front base. Sama kayak tadi, ada bagian-bagiannya. Kalau di sini front base berarti dia maju, si user itu maju ke bagian depan kakinya. Sini ya, ke bagian depan kakinya atau sini. Nah, berapa frame? 15 frame. Jadi maju dengan cepat ke bagian depan kakinya si target. Oke. Lalu ada wait for lagi. Kalau tadi kamera, di sini movement. Nah, dia akan menunggu si user ke target. Oke. Setelah selesai barulah dieksekusi di bawahnya. Nah, ini kita copy dulu. Kita paste. Nah, lalu di sini bagian bawahnya lagi ya, spasi, bawahnya lagi. Nah, ini ada perintah SE. Ini sound effect ya, teman-teman. Untuk memanggil sound effect yang ada di folder project game kita. Nah, ini saya okekan dulu supaya teman-teman bisa lihat. Nah, kalau di sini kan ada untuk sound test ya, untuk melihat semua file audio yang ada di project kita. Kalau yang sound effect itu sebelah sini. Nah, ini ada banyak defaultnya. Nah, ini kan ada banyak. Tapi untuk kasus ini saya menggunakan sound effect dari luar default system. Jadi saya download, lalu saya masukkan ke project dan saya pakai. Nah, nama filenya itu Hero Attack 2 kalau di sini. Nah, teman-teman tulis sesuai dengan nama file dari file audio itu ya. Dan huruf besarnya juga dipastikan. Kalau ini huruf H-nya besar, A-nya besar, dan spasinya juga dilihat. Lalu udah dibuat nama filenya, lalu ada koma dan 100. Di sini ada 100, 100 dan 0. Nah, 100 yang pertama ini itu adalah volume. Volume artinya volumenya full. Untuk 100 yang selanjutnya itu pitch-nya. Kalau teman-teman buat 90 ya berarti nadanya atau kecepatannya juga menurun ke 80%. Lalu ada pan. Nah, ini 0 berarti kalau sini 100, 100, 100 berarti ini normal. Oke. Ini kita copy dulu. Kita ini tutup dulu ya. Balik lagi ke database, skill, lalu ke node-nya. Nah, kita sambung ke bagian paling bawah. Kita paste. Ini kita tambah spasi aja. Ini kita spasi dulu banyak-banyak supaya mudah. Nah, oke. Ini hanya untuk menampilkan suara. Lalu di bawahnya itu ada motion attack. Nah, motion ini adalah ini adalah gaya atau style daripada user atau targetnya itu sendiri. Nah, ini saya udah buatin juga. Motionnya itu seperti ini. Jadi untuk pose, bisa sebut pose ya. Pose idle, itu berdiri seperti ini. Untuk wait seperti ini. Chan, guard, remake, dan lain-lain seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa pause video ini atau screenshot atau seperti apa. Di sini udah saya buat tulisan-tulisannya. Nah, kalau yang di kasus kita ini ada motion attack user, berarti kita menggunakan pose yang attack. Yang attack itu yang mana attack? Nah, kalau attack sendiri itu seperti menggunakan swing ya, seperti menggunakan pedang, karena secara default dari Yanplay attack itu adalah swing ya.
atau thrust atau misil, tergantung dari senjata apa yang kita gunakan. Nah, di sini memang tidak saya buat, tapi dari unply-nya itu attack itu menyesuaikan dari senjata apa yang kita gunakan. Kalau dia pedang pastilah akan menggunakan motion swing. Kalau dia menggunakan tombak atau lance itu menggunakan thrust dan misil untuk pistol ya dan lain-lain. Oke, di sini kita buat motion attack. Nah, sehingga dia menyesuaikan dengan senjatanya. Lalu motion attack ini siapa yang melakukan pose itu? Yaitu user atau pengguna skillnya. Baik, lanjut kita di bawahnya itu ada wait 10 frame. Lalu ada attack animation target. Nah, ini apa nih? Ini adalah attack animation yang ada di general setting. Nah, ini kan attack general setting, ada animationnya. Nah, ini kan bisa teman-teman pilih. Kalau normal attack berarti dia menggunakan animasi normal attack ke target. Nah, jadi melakukan attack animation di targetnya. Jadi yang animasinya itu muncul itu di targetnya, bukan di usernya. Karena kan kita nebasnya itu ke musuh ya, ke target ya. Lalu ada wait for animation. Jadi animasinya itu sampai selesai dulu, baru di bawahnya dieksekusi. Nah, di bawahnya itu ada action effect. Jadi efek dari aksinya itu ini akan memunculkan pop up atau dimik-nya itu keluar berdasarkan dari formula kita ini. Nah, jadi angkanya berapa gitu, kena 30, 40 kayak gitu. Oke, ini kita copy ya dari sini. Nah, ini saya spasiin aja. Copy lalu paste. Oke. Nah, ini udah selesai untuk menyerang. Lalu lanjut lagi ke pergerakan karakter atau user kembali ke tempatnya semula ya, ke home ya. Nah, itu caranya kita lakukan zoom 100%. Artinya kita mengembalikan zoom ke sedia kala ya, atau ke semula. Lalu kita koma 15, berarti 15 frame lagi. Nah, di sini kan kalau yang tadi zoom di bawahnya ada wide camera. Nah, di sini wide kameranya tuh nggak ada. Artinya pas melakukan zoom itu nggak nunggu kamera selesai, langsung eksekusi apa yang ada di bawahnya. Nah, di bawahnya itu ada face user forward. Face user forward ini wajah dari pengguna skill ini menghadap kemana? Ini menghadap ke depan. Jadi mukanya menghadap ke depan. Zoomnya kembali ke 100%. Lanjut ke bawahnya tadi. Move user. Nah, ini menggerakkan pengguna skill lagi kemana? Ke home. Ini artinya balik lagi ke posisi semulanya selama 40 frame. Dan juga ada jump user. Jadi usernya itu melompat 150% ketinggiannya selama 40. Jadi ini barengan nih. 3 ini barengan pergerakan. Ini artinya pengguna skill menghadap ke depan face user ya. Lalu ke arah semula tapi meloncat gitu loh. Jadi dia meloncat mundur ke tempat sedia kala. Nah, di bawahnya ada motion escape supaya lebih menarik lagi. Kenapa saya pakai motion escape? Karena kalau kita lihat motion escape itu, nah seperti ini ya. Jadi kayak kalau bayangin teman-teman ini meloncat mundur gitu loh. Loncat mundur tapi posenya kayak gini. Nah, lebih cocok ya. Jadi saya buat di sini motion escape si user. Jadi ini barengan semua nih bergerak. Sambil kita pertegas lagi face usernya ke forward. Jadi jangan sampai usernya itu menghadap ke belakang. Jadi lucu, dia rusak nanti. Nah, ini ada wait 37 frame. Nah, ini udah saya lakukan try and error beberapa kali, dapatlah frame yang paling pas gitu loh, yaitu 37 frames. Setelah sampai ke 37 ini udah sampai ke home. Jadi usernya itu udah sampai ke tempat semula. Nah, si user itu menggunakan motion guard. Dari awalnya menggunakan escape, jadi dia loncat kayak gini, lalu pindah ke motion guard dengan pose seperti bersiap-siap kayak gini ya.
kayak masang kuda-kuda gitu. Lalu wait for movement. Nah, untuk menyudahi semua yang ini kan semua pergerakan nih. Move, jump itu kan pergerakan. Nah, sampai benar-benar selesai pergerakannya baru eksekusi bagian bawah. Nah, ini kita copy dulu. Kita copy. Lalu kita lanjut lagi ke bawahnya sedikit lagi. Setelah itu kita kasih jeda 20 frame. Lalu opacity not focus. Nah, ini sebenarnya nggak usah dipakai. Kalau misalkan ini nanti aja lah, ini kita hapus aja dulu, nggak usah pakai. Nah, ini pun juga nanti dulu kita pakai. Nanti ke depan kita bakalan pakai itu. Nah, saya juga lupa, ternyata itu belum saya hapus ya. Nah, jadi cuman itu aja. Lalu terakhir itu target action yang pakai slash untuk menutup dari bagian atas ini. Nah, artinya perintah target action itu kontennya berisi ini, lalu ditutuplah di bagian sini. Kita tutup. Nah, ini udah bisa kita pakai. Tapi ini saya apply dulu, lalu saya oke, saya besarin. Nah, sekarang kita coba di battle test. Nah, jadi seperti itu ya. Kenapa musuhnya juga sama? Serangannya juga menggunakan suara yang sama dan pergerakan yang sama, karena di bagian enemies itu ya, dia menggunakan skill attack yang sama. Nah, jadi kalau teman-teman mau beda-beda, teman-teman buat skill attack yang berbeda juga. Nah, ini kan bisa copy, lalu paste, lalu teman-teman tinggal ganti aja. Di bagian S-nya teman-teman ganti yang lain. Atau teman-teman mau tambahkan yang lain juga bisa. Kayak animasinya teman-teman ubah dan lain-lain ya. Nah, jadi udah berhasil ya untuk pembuatan basic attack yang lebih menarik daripada default sistemnya. Nah, kalau teman-teman punya ide lain basic attack-nya yang lebih menarik lagi, teman-teman boleh share ya. Nah, saya nggak kasih kopian dari ini ya. Saya maunya teman-teman ketik supaya teman-teman lebih mengerti lagi, karena kalau kebiasaan copy paste nanti teman-teman lambat untuk mengerti, karena untuk materi selanjutnya di sesi ini itu saya jelasinnya akan lebih cepat lagi. Nah, jadi nggak terlalu pelan-pelan kayak yang sudah kita bahas di video ini. Nah, saya nggak akan jelasin lagi kecuali nemu hal-hal yang baru, nanti saya jelasin lagi. Atau saya jelasin juga tapi nggak terlalu detail kayak video yang ini. Oke ya teman-teman, terima kasih udah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen kalau teman-teman masih bingung, dan subscribe kalau teman-teman merasa ini bagus. Teman-teman share kepada teman-teman yang lain ya, supaya ikut belajar bersama-sama kita. Oh ya, saya juga mau kasih tahu kalau saya juga membuka jasa pembuatan game, baik itu untuk skripsi, tesis, atau tugas, atau buat media pembelajaran dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman berminat, teman-teman bisa WA ke nomor yang ada di deskripsi. Nah, nomornya khusus untuk bisnis aja ya. Kalau teman-teman mau tanya-tanya seputar RPG Maker MP, itu di kolom komentar aja. Nanti saya akan balas sebisa mungkin ya, secepat mungkin. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.